Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Asidik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya adalah mahasiswa KKN Tim 2 Undip periode 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program yang saya bawakan, yaitu manajemen keuangan untuk makanan pendamping ASI sebagai upaya untuk pencegahan stunting. Nah, sebagai pendahuluan kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak tumbuh terlalu pendek untuk usianya. Nah, untuk penyebabnya ada 3 hal, yaitu kurangnya asupan gizi selama hamil dan pola asuh yang tidak tepat, kemudian kebutuhan gizi anak yang tidak tercukupi, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang baik. Nah, stunting ini memiliki banyak penyebab seperti akan berdampak buruk, yaitu akan menyebabkan anak untuk tumbuhnya melambat, kemudian anak menjadi pendiam dan tidak bersemangat, kemudian juga penurunan pada kemampuan fokus dan belajar anak, serta anak akan mudah terserang penyakit. Nah, cara mencegah penyakit ada 4 hal, yaitu INT atau inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan pola asuh yang tepat. Untuk kali ini kita akan menyorot pada satu hal yang sangat penting, yaitu MPASI atau makanan pendamping ASI, yang merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga yang mengandung zat gizi, diberikan pada umur 6-2 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizi anak selain dari ASI. Pengenalan ini dilakukan secara bertahap maupun baik bentuknya maupun jumlahnya sesuai dengan sistem pencernaan bayi. Nah, MPASI ini sangat penting daripada 4 hal tadi juga dikarenakan usia di bawah 2 tahun merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, atau bisa dikatakan adalah masa kritis, sehingga kebutuhan akan zat gizi itu sangat penting. Nah, menurut beliau ada 4 komposisi yang dianjurkan untuk MPASI, yaitu diberikan pada waktu yang tepat, kemudian bergizi, aman, dan teksturnya disesuaikan dengan kemampuan makan anak. Kemudian tahapan pemberian anak ada dari 0-6 bulan, yaitu kita cukup memberikan dengan ASI, kemudian tahap 6-9 bulan menggunakan makanan yang lumat, kemudian tahap sampai dengan 12 bulan mulai diberikan dengan beberapa makanan yang lembut seperti nasi ayam atau bubur seperti itu, dan kemudian tahap 1-2 tahun mulai memperkenalkan makanan keluarga yang cukup padat. Kemudian memilih MPASI yang tepat ada 5 hal yang penting di sini, yaitu yang pertama ada sumber karbohidrat atau serealia dan umbi-umbian yang merupakan sumber utama karbohidrat seperti beras merah ataupun ubi merah. Ini adalah untuk contoh-contoh harga yang bisa kita beli untuk memenuhi sumber karbohidrat. Terus kemudian ada kedua sumber protein hewani yang merupakan hasilnya dari daging dan ikan. Nah, ini adalah harganya. Terus kemudian ketiga ada sumber protein nabati, yaitu merupakan kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang polong. Untuk harga pasar yang bisa didapatkan untuk mendapatkan kacang-kacangan adalah seperti ini. Kemudian ada sumber vitamin mineral, yaitu merupakan sayur dan buah-buahan seperti wortel, tomat merah, bayam, kangkung, kemudian buah seperti pepaya, pisang, jeruk, dan sebagainya. Buah ini akan kaya akan kandungan karotin dan juga vitamin dan mineral. Untuk beberapa buah bisa menggunakan seperti pisang, pepaya, dan tomat merah dengan harga seperti berikut. Kemudian yang terakhir adalah lemak dan minyak yang merupakan yang dapat memberi rasa gurih pada makanan dan juga meningkatkan nafsu makan pada bayi. Beberapa bahan yang bisa digunakan adalah minyak kelapa, santan, minyak kacang, dan minyak jagung. Untuk harga bisa didapatkan seperti berikut. Nah, setelah mengetahui beberapa komposisi yang dibutuhkan dan harga-harga yang diketahui, maka kita memerlukan mengenai manajemen keuangan untuk mengelola MPASI yang tepat dan juga bergizi dan juga hemat pengeluaran. Nah, saya membuat simulasi, yaitu pada minggu ke-1 misalnya membeli beras merah, filet, kacang kedelai, pepaya, mentega, kemudian minggu kedua membeli ini, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat masing-masing saya memenuhi kelima kebutuhan seperti karbohidrat, daging, kemudian protein, buah, dan minyak, semuanya
disimulasikan dalam sini, dan dalam perhitungan kami diperoleh bahwa untuk memenuhi kebutuhan bayi setidaknya dibutuhkan belanja per minggu sekitar 100.000 per minggu, atau dalam satu bulan kita bisa mengeluarkan 400 sampai dengan 500.000 per bulan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga simulasi untuk pengeluaran MPASI. Sekian dari saya, terima kasih.